Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala mab'uts rahmatan lil alamin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan teruskan mengkaji kitab Al-Firqatun Najiyah wa Thaifatul Mansurah, golongan yang selamat, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yarhamuhullah. Pada saat ini kita sampai pada pembahasan Alamatul Firqah An-Najiyah, tanda-tanda golongan yang selamat. Penulis mengatakan wal firqatun najiyah, dan golongan yang selamat itu hum qillatun bainan nas, mereka adalah sedikit di antara manusia. Dan ini adalah merupakan sunatullah, jamaah sekalian, bahwa pengikut kebenaran itu mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, mereka adalah sedikit, ya. Oleh karena itu ulama kita mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan itu sesuai dengan amal. Nah, kondisi ya sedikit ini adalah merupakan suatu ujian, ya, yang menunjukkan beratnya seseorang itu untuk komitmen di atas kebenaran sebagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tidak usah bimbang, kita tidak usah bingung, kita ini hidup hanya disuruh untuk berjalan dan istiqomah di atas ketaatan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in tuti aktsara man fil ar yudilluka an sabilih. Ya, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita cermati bahwa dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk selalu mengikuti kebenaran. Sedangkan tolak ukur kebenaran itu ya adalah apa yang datang dari Al-Quran. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Kebenaran tidak diambil dari zaman, tidak diambil dari mayoritas, tidak diambil dari mode, tidak diambil dari yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi kita harus selalu berusaha dan bersungguh-sungguh untuk meniti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun sedikit. Da'alahumur Rasulullah SAW mendoakan kepada mereka atau untuk mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana jumlah mereka adalah sedikit. Biqaulihi, dengan firman-Nya, dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing, ya, orang-orang yang dianggap asing. Sebenarnya kita tidak ingin mengasingkan diri, akan tetapi manusia yang menganggap kita ini ekstrim, kita ini eksklusif, kita ini asing dan lain sebagainya, dalam rangka untuk memfitnah kebenaran, membolak-balikan fakta. Unasun solihun, siapa mereka? Yaitu manusia yang soleh, fi unasin su'in katsir, di tengah-tengah manusia jelek yang banyak. Mayyasihim, orang yang mengelawan, yang maksiat kepada mereka. Aktsaru mimman yuti'uhum, lebih banyak daripada orang yang taat kepada mereka. Jadi karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedikit, jamaah sekalian, sehingga di mata manusia seakan-akan tidak ada nilainya, ya. Mereka diingkari, kemudian dipropaganda, difitnah dan lain sebagainya. Tidak ada yang mentaati, tidak ada yang membela Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali sedikit. Akan tetapi kita tidak usah risau bahwa sekali lagi Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebenaran dan akan bersama orang-orang yang berada di atas kebenaran.
Ya, jika Allah Subhanahu wa taala bersama kita sekalian, saudaraku, maka apa artinya manusia? Akan tapi sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala jauh dari kita dibela hanya dari manusia, maka siapa yang akan menolong kita, membela kita dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu yang terpenting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Sahihun rawahu Ahmad. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa laqad ahbaru anhum Al-Qur'anul Karim. Sungguh telah mengkabarkan tentang mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'anul Karim. Faqala madihan lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, surat An-Naba. Jadi Ahlus Sunnah ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Kenapa? Karena mereka taat, karena mereka tunduk, patuh ya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Mereka beragama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula para sahabat ya dan generasi setelahnya, mereka mengikuti jejak salafus soleh, tidak membuat perkara-perkara baru di dalam agama, sehingga mereka menjadi orang yang beriman. Akhirnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Wal firqatun najiyah, dan firqah najiyah yu'adhihim al-katsir minan nas, diperangi kebanyakan dari manusia, dimusuhi banyak sekali dari manusia. Wa yaftaruna alaihim, ya, dan mereka didustakan, ya, mereka difitnah, benar dianggap salah, salah dianggap benar. Perkara yang semestinya sunnah mereka dustakan, bohong, dianggap sebagai perkara yang bid'ah. Demikian pula bid'ah dianggap sebagai sunnah. Kita dakwakan tauhid, dianggap kesyirikan. Kesyirikan mereka anggap tauhid. Ini adalah pemutarbalikan fakta, jemaah sekalian. Dan ujian seperti ini tidak aneh, ya, karena sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Wa yunabizuhum bil alqab, dan mereka menggelari Ahlus Sunnah dengan gelar-gelar yang keji, ya. Dan ini fakta, jemaah sekalian, ya. Orang yang taat kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pemahaman yang benar yaitu salafus saleh, akan tetapi digelari dengan gelar ninja, digelari dengan gelar ya sapu, jenggotnya seperti sapu, ya, cadarnya seperti ninja, kemudian pakaiannya cingkrang, ya, busananya menyapu tanah, menyapu bumi, orang kerdil, ya, kontekstual dan lain sebagainya. Ini adalah gaya-gaya baru yang sudah basi, jamaah sekalian, ya. Dan kita yakin bahwa ini semuanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena pekerjaan orang bodoh, ya. Bukan hanya semata-mata tipu daya dari musuh, akan tetapi lebih dari itu, ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bersabar atau tidak. Walahum al-uswa bil anbiya, dan mereka mempunyai contoh para nabi alladzina qala Allahu anhum, yaitu orang-orang, ya, contoh dari para nabi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikianlah kami jadikan untuk setiap
Ya. Likulli nabiyyin aduwan, untuk setiap nabi seorang musuh. Syayatinal jinni wal ins, yang berupa setan-setan manusia maupun jin. Yuhi ba'duhum, sebagian mereka mengkisahkan, sebagian mereka mewahyukan ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Zuhur fal qauli, indahnya ucapan, hurur sebagai tipuan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya fitnah akhir zaman buat ahlu sunnah wal jamaah itu bukan semakin ringan, akan tetapi semakin berat dan bermacam-macam, ya. Oleh karena itu kita harus selalu siap, karena semuanya itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah, ya, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala anhu qaumuhu, yang dikatakan oleh kaumnya, yang digelari, yang dinamakan, ya, oleh kaumnya sendiri, sahirun kadzab, sebagai tukang sihir lagi pendusta. Khina ma da'ahum ila tauhid, ketika menyeru kepada tauhid, ya, ketika berdakwah kepada tauhid. Wa kanu qabla dzalika, padahal dulu sebelum itu yusammunahu, mereka menamai as-shadiqul amin, orang yang jujur lagi terpercaya, ya. Gara-gara mendakwakan tauhid, menyampaikan kebenaran dan kebaikan agar bisa menyelamatkan mereka dari kehinaan dunia dan siksa akhirat, seketika itu mereka juluki Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta, sebagai tukang sihir, ya. Alangkah cepatnya, ya, persaksian mereka, alangkah buruknya persaksian mereka. Padahal sebelumnya mereka menggelari dengan gelar yang mulia. Nah, seperti ini juga terjadi di zaman sekarang, jamaah sekalian, sampai hari kiamat. Ya, sekali lagi karena ini adalah merupakan sunnatullah, ya. Su'ila Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Suatu ketika Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz ditanya anil firqah najiyah, tentang firqah najiyah. Faqala, maka beliau menjawab, humus salafiyun, mereka itu adalah orang-orang salaf, ya. Siapa yang dinamakan dengan salaf itu? Secara bahasa salaf itu adalah orang-orang terdahulu, ya. Jadi orang-orang yang mendahului kita, itulah yang dinamakan dengan salaf, para pendahulu kita, ya. Nah, adapun secara istilah yaitu semua orang yang kembali kepada manhaj generasi salafus saleh, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang di dalam beragama. Jadi semua sisi mereka bercermin kepada generasi terdahulu, ya, di mana generasi terdahulu adalah sebaik-baik generasi yang mewujudkan kejayaan Islam dan kaum muslimin, ya. Inilah makna salafi. Wa kullu man masa ala tariqati salafis saleh. Demikian pula salaf ini juga mencakup semua orang yang berjalan di atas jalan salafis saleh, ya. Ar-Rasul wa sahabatuhu, baik itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, wa kullu man sara ala minhajihim, dan semua orang yang berjalan di atas jalan mereka. Inilah makna salaf, jamaah sekalian, ya, semua orang yang kembali kepada generasi salafus saleh, yang mempraktekkan agamanya kaum salaf, karena mereka adalah sebaik-baik umat dan mereka adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka adalah orang yang sudah mendapatkan jaminan. Wa akhiran hadhihi ba'du manahij wa alamatul firqah najiyah, ini adalah sebagian prinsip dan ciri-ciri golongan yang selamat, ya.
Ini loh jamaah sekalian, jalan orang-orang yang selamat, golongan yang selamat, insya Allah dunia akhirat yang semestinya harus kita ikuti. Ya, mereka itu adalah orang yang sedikit dalam setiap waktu, tempat dan keadaan. Ya, jangan cari banyak. Ketika kita siap menjadi ahlu sunnah wal jamaah, berarti kita harus siap menjadi orang yang terendah dalam kuantitas, tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang tertinggi dalam kualitas dan balasan, baik di dunia maupun akhirat insya Allah. Demikian pula orang yang selalu diperangi oleh manusia, yang mereka selalu dihina. Demikian pula ya, salaf itu salah satu cirinya adalah mereka kembali kepada pemahaman. Demikian pula pengamalan dan dakwah ya kepada salafus saleh, generasi pertama. Wa sa'atakallamu, dan aku akan membicarakan fil fusul qadimah, dalam pasal-pasal yang akan datang min hadal kitab, dari kitab ini, an akidah firqah najiyah, tentang akidah, prinsip keyakinan ya, firqah najiyah allati hiya thaifatul mansurah, yang mana itu adalah merupakan golongan yang akan mendapatkan pertolongan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, linakuna ala akidatiha insyaallah, agar kita menjadi orang-orang yang berada di atas akidahnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, firqah najiyah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk mengikuti, untuk selalu berusaha menjadi golongan yang selamat, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan beruntung di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.